Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syasha Afilia dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. 1. Hakikat iptek. Iptek singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. A. Ilmu pengetahuan. Menurut Horton dan Crester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu menggunakan metode bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa terdapat beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, aliran empiris, dan aliran gabungan. B. Teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Inggris yaitu teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne dan logos. Tekne berarti seni, keterampilan, atau cara yang digunakan untuk meraih sesuatu. Adapun logos berarti kata, ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, atau ekspresi. Pemahaman beberapa tokoh tentang teknologi yaitu Denis Diderot, Jacques Ellul, Arnulf Grubler, dan Prayitno. Yang kedua, perkembangan iptek di Indonesia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Sistem terasering diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11 di bidang kelautan. Nenek moyang telah membangun perahu layar. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Di bidang busana, Indonesia telah mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas Indonesia. Di bidang arsitektur, dapat dilihat dari berbagai bangunan rumah adat dan candi-candi megah. B. Perkembangan teknologi pada awal abad ke-20 dan sesudahnya. Perkembangan iptek sudah ada sejak zaman kolonial. Pada saat itu telah didirikan lembaga iptek antara lain Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW atau Royal Batavian Society of Artists and Sciences dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Setelah merdeka, BGKW menjadi museum nasional. Untuk mengembangkan iptek secara spesifik pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain 1. Pusat Penelitian Fisika, 2. Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, yang kelima Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, yang 6 Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek, 7 Lembaga Biologi Nasional atau LBN, 8 Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional atau LGPN, yang ke-9 Lembaga Metalurgi Nasional atau LMN, ke-10 Lembaga Oseanologi Nasional atau LON. Kemajuan iptek membawa pengaruh besar bagi manusia, namun pengaruhan tersebut tidak hanya bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Berikut pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dilihat dari aspek politik, ekonomi, serta sosial, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. A. Aspek politik. Pengaruh positifnya yaitu kemajuan teknologi membawa banyak pengaruh positif dalam aspek politik. Dahulu mungkin sulit melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Namun, kini hal tersebut begitu mudah dilakukan melalui televisi, radio, ataupun internet. Selain itu, masyarakat kini lebih mudah menyuarakan aspirasinya. Yang kedua, pengaruh negatifnya yaitu kemudahan mengakses kehidupan politik negara lain membuat masyarakat Indonesia mengenal liberalisme dan terpengaruh dengan kebebasan yang dijanjikan ideologi ini. Akibatnya, keyakinan ideologi Pancasila menjadi luntur dan muncul pemikiran untuk beralih ke ideologi yang lain. Kemajuan teknologi yang berhasil dikuasai sebagian orang dapat berakibat fatal jika mereka menjadi mahir, kemudian keterampilan tersebut untuk berbuat kejahatan. Akibatnya, hal ini mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi. Pengaruh positifnya yang pertama, bertambah investor asing menambahkan modalnya ke Indonesia. Kedua, terbukanya peluang bagi pemasaran barang-barang lokal. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja. Keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, makin terdorongnya para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh negatifnya. Yang pertama, tergusurnya barang-barang lokal di pasaran dengan barang-barang dagangan dari luar. Yang kedua, kemudahan para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai bangsa asing.
Serta yang ketiga, adanya persaingan yang bebas menimbulkan kesenjangan ekonomi. Yang keempat, pengurang subsidi, koperasi makin sulit berkembang, dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Yang C adalah aspek sosial budaya. Yang pertama, pengaruh positif. Yang pengaruh positifnya yaitu dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi telah memudahkan hubungan kita dengan dunia luar. Secara otomatis, kita memperoleh berbagai informasi yang berasal dari negara-negara lain. Kita bisa mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang di luar negeri, misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. Yang kedua, pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, gaya hidup konsumerisme. Yang kedua itu timbulnya gaya hidup hedonisme. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang orang barat. Yang keempat, makin lunturnya toleransi gotong royong dan solidaritas. Yang kelima, munculnya sifat individualistis. Dan yang terakhir adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positifnya yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat bertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatkan supremasi sipil dengan mendukung tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatifnya yaitu pengaruh negatif berkembang iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan adalah tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. 2. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dilihat dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, kesehatan, serta pertanian. A. Teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positifnya 1. Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai hal dan tempat secara terpercaya. Kedua, memudahkan setiap masyarakat menjalin komunikasi dengan kerabat, baik untuk urusan keluarga maupun bisnis. Ketiga, memudahkan pelajar mencari informasi untuk memperluas wawasan. Dan yang keempat, membantu dalam hal transportasi. Pengaruh negatifnya yang pertama, munculnya berbagai informasi palsu atau hoax. Yang kedua, munculnya berbagai konten negatif di internet dapat merusak moral dan mental generasi penerus bangsa. Ketiga, dapat meningkatkan kasus perundingan atau bullying yang makin marak terjadi di dunia maya. Dan yang terakhir, memunculkan keinginan eksis di dunia maya. B. Teknologi transportasi. Pengaruh positifnya yang pertama, memudahkan dan mempercepat masyarakat melakukan mobilitas. Yang kedua, memudahkan proses distribusi barang-barang. Dan yang ketiga, mempercepat perkembangan sektor pariwisata. Pengaruh negatifnya, yang pertama, perkembangan teknologi transportasi yang makin canggih pada kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan, misalnya penyelundupan obat-obatan terlarang atau satwa yang dilindungi. Yang kedua, timbulnya polusi udara sebagai akibat hasil pembuangan alat transportasi berupa gas. Ketiga, polusi suara yang ditimbulkan oleh berbagai jenis transportasi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi psikologi manusia. C. Teknologi kesehatan. Pengaruh positif yang pertama, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan, misalnya mikroskop, stetoskop, dan polisi pengukur denyut jantung. Kedua, teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai tindakan dalam dunia kedokteran, misalnya operasi. Dan yang ketiga, sistem pelayanan di rumah sakit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Keempat, teknologi dapat mengelola sampah dan limbah sehingga dapat mengurangi risiko pencemaran. Pengaruh negatifnya yang pertama, penyalahgunaan dosis obat-obatan dapat membahayakan jiwa manusia. Yang kedua, obat-obatan jenis tertentu apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya dan mengakibatkan ketergantungan. Dan yang ketiga, mengonsumsi obat antibiotik secara berlebihan dapat menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik jenis tertentu. D. Teknologi pertanian. Yang pertama, pengaruh positifnya yaitu penemuansi mesin traktor dapat mempermudah dan mempercepat dalam membajak sawah. Yang kedua, penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, penemu berbagai jenis obat tanaman dapat membantu petani dalam memberantas hama tanaman. Dan yang keempat, perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian menghasilkan sejumlah tanaman hibrida dengan siklus hidup lebih pendek, lebih tahan penyakit, dan lebih tahan lama. Yang kedua, pengaruh negatifnya yaitu pemakaian pestisida selain membantu memberantas hama juga dapat mengganggu ekosistem sawah dan mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, pemakaian mesin secara otomatis dapat mengurangi pemakaian tenaga manusia secara tidak langsung. Hal ini berdampak dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Dan yang ketiga, perkembangan bioteknologi dikhawatirkan berefek negatif pada lingkungan hidup. B. Membangun sikap selektif
dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek. Pengaruh negara lain terhadap 5 dimensi kehidupan Indonesia yaitu pertama, aspek ideologi, kedua, aspek politik, ketiga, aspek ekonomi, keempat, aspek sosial budaya, dan yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Kedua, pengaruh negara lain yang dirasakan Indonesia. Pertama, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek juga dapat dilihat dari aspek Pancasila. Yang pertama, sikap selektif berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia. Yang keempat, sikap selektif berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, sikap selektif berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.